rahasia kesuksesan perusahaan usaha keluarga yang sudah turun-temurun. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Jen selaku owner dari perusahaan PT Basir Sukses Jaya di Kalimantan Selatan. Kita akan mengulik bersama rahasia di balik kesuksesan usaha keluarga ini. Halo Ibu Jen. Halo. Terima kasih atas waktunya untuk berhadir ke sini ya Bu. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa benar sekarang Ibu merupakan generasi kedua dalam meneruskan usaha perusahaan PT Basir Sukses Jaya ini? Betul. Jadi teman-teman, saya merupakan generasi kedua dari perusahaan PT Basir Sukses Jaya, dan ini merupakan usaha turun-temurun yang sudah saya wariskan dari orang tua saya sebelumnya. Oke Bu, boleh diceritakan sedikit nggak Bu latar belakang dari usaha yang Ibu sedang jalani sekarang? Oke. Jadi orang tua saya itu asli orang Banjarmasin, dan juga orang tua saya itu dulu pernah ikut orang kerja, dan itu mereka menciptakan batik sasirangan. Namanya kita orang Banjarmasin, pastinya khasnya kita batik sasirangan seperti yang saya pakai sekarang ya. Jadi dari situ orang tua saya tuh belajar, oh begini cara bikinnya. Dari situ akhirnya mereka memberanikan diri untuk membuka usahanya sendiri dengan berbagai inovasi dan visi yang mereka miliki. Akhirnya bisa berjalan dan lancar, dan akhirnya diturunkan ke saya ya usahanya ya. Oh iya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira apa sih tantangan utama yang Ibu hadapi dalam proses suksesi usaha ini? Oke, jadi usaha ini pasti bakal saya turunkan ke anak saya, dan itu pun pasti ada tantangannya. Terutama tantangan yang mungkin saya hadapi nanti itu, yang sekarang saya hadapi ya, itu saya nggak mau melepas kontrol anak saya. Jadinya kalau misalnya kita lepas kontrol, saya takutnya dia nanti tidak bisa menjalankan usahanya seperti saya sekarang gitu. Baik Bu, solusi kreatif apa yang telah Ibu rancang untuk menghadapi masalah tersebut? Jadi kalau untuk solusi kreatif yang akan saya hadapin, terutama sekarang ini kan anak muda ya, terutama generasi Z ini kan susah untuk diatur ya. Jadinya solusi kreatif saya tuh kadang saya membawa anak saya ke perusahaan. Jadinya saya nggak cuman untuk nyuruh-nyuruh, tapi kayak kamu coba deh bikin tuh, ikut sama orang, biar dia itu nggak cuman bisa ngejalanin usaha tapi juga ngerti cara pembuatannya. Jadinya sekreatif dia bikin, meskipun ya hasilnya memang tidak diharapkan ya, tidak sebagus yang kita pengen, tapi masih oke. Jadinya setidaknya dia itu bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa yang menjadi kunci utama dalam proses suksesi usaha batik sasirangan ini? Jadi kalau kunci suksesi itu dalam organisasi ya, dalam organisasi keluarga itu yang pertama itu perencanaan suksesi yang matang. Jadinya karena kita tahu nih bakal ngenerusin ke keluarga, otomatis kita tuh harus ngerencanain kayak anakku bakal nerusin, otomatis aku harus bisa membuat anakku ini bisa menjalankan suatu perusahaan. Jadinya dari yang pertama yang saya lakukan tuh, ketika perusahaan ada masalah, saya tuh akan berusaha untuk mengajak anak saya komunikasi, kayak gimana sih, kayak mama nih ada masalah nih, menurut kamu gimana ya? Meskipun kadang solusi dari dia itu tidak masuk akal, tapi saya kan selalu mengajarkan dia seperti ini loh baiknya, nah ini. Nah dari hal tersebut saya harap dia bisa lebih siap lagi untuk menghadapi tantangan dalam perusahaan, karena dalam perusahaan pasti tentunya ada masalah. Dan saya harap dari yang saya persiapkan untuk dia nanti, dia bisa buat bekal dia lah untuk menghadapi masalah dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu komunikasi yang efektif. Dan yang namanya keluarga, otomatis komunikasi itu sangat penting ya. Jadi komunikasi yang efektif itu ketika kita dalam perusahaan tuh ada masalah, saya akan berusaha untuk saling berkomunikasi antar keluarga. Ini baiknya gimana ya kita? Karena kalau misalnya kita pakai pikiran kita sendiri tuh bakal nggak baik gitu. Kadang apa yang kita pikirkan beda yang sama orang pikirkan. Jadi kita selalu komunikasi baiknya tuh yang mana ya kayak gitu. Jadinya hal tersebut tuh sangat penting. Jadinya tidak terjadi konflik dan perpecahan. Makanya usaha saya sampai generasi kedua masih aman. Terus kemudian tuh nilai tradisi keluarga tuh juga harus dijaga ya. Kayak namanya batik sasirangan tuh kan budayanya Banjarmasin. Jadi itu kita tetap harus menjaga, ibaratnya jangan sampai citranya tuh kecampur lah dengan budaya yang lain. Terus keterlibatan anak itu penting. Jadi seperti saya bilang tadi ya,
kalau saya ada masalah itu pasti saya selalu melibatkan anak saya dalam ikut memecahkan masalah tersebut. Kemudian juga dalam hal saya selalu ngajak anak saya kayak ketemu supplier atau ketemu pelanggan dan lain-lain supaya dia tuh komunikasinya tuh lebih baik. Jadi kalau namanya usaha kita nggak bisa ngomong ya percuma kayak gitu. Iya. Jadinya saya selalu ngajak anak saya tuh untuk berkomunikasi supaya dia tuh suatu saat nanti dia tuh lebih baik lagi lah dari saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kan ibu ini sebagai generasi kedua dalam meneruskan usaha ini. Betul. Apa ada tantangan, ancaman, peluang serta kelemahan yang ibu hadapi dalam yang dapat mempengaruhi proses suksesi itu? Oke, kalau untuk kekuatan ya, karena saya ini generasi kedua, kekuatan yang saya miliki itu pengalaman dari orang tua saya. Jadi dari orang tua saya tuh ya saya pelajarin dan itu menjadi kekuatan utama saya dalam menghadapin proses suksesi yang saya alami ya, maksudnya saya jalanin ya. Terus kalau untuk kelemahan, yang menjadi kelemahan saya itu saya tuh sempat tidak percaya diri ya, karena saya kan ibaratnya bukan orang tua saya yang merintis dari awal. Jadinya saya tuh kayak ngerasa aduh bisa nggak ya saya ini untuk menjalani usaha ini, kayak mampu nggak ya saya untuk bisa meneruskan usaha ini sampai ke generasi selanjutnya kayak gitu. Kalau untuk peluang, jujur sebenarnya visi dan misinya orang tua saya dan saya itu beda. Kadang orang tua saya dulu visinya kayak supaya Basir ini semua orang di Kalimantan tuh bisa menggunakan lah ibaratnya. Cuma jangkauan pasarnya tuh lokal. Tapi visi saya itu maunya tuh di luar kayak gitu. Jangan cuma orang Kalimantan lah yang pakai kayak gitu kan. Dari situ sempat sih ada gejolak karena kata orang tua, emang kamu yakin bisa sampai luar daripada membuang-buang modal dan lain-lain? Tapi itu jadi peluang saya untuk berinovasi lebih baik lagi. Terus kalau dibilang ancaman, namanya muncul pesaing baru, terus selera konsumen yang berbeda, itu merupakan ancaman untuk suksesi keluarga. Karena ketika kita sebagai penerus yang lagi menjalankan usaha ini tidak bisa ngikutin selera pasar, ngikutin ibaratnya pesaing harganya lebih murah, otomatis kita harus menyaingi dengan hal yang lebih baik lagi. Ketika itu tidak bisa kita jalankan, itu usaha kita otomatis bakal hancur kan. Pesaing lebih murah, kita lebih mahal, otomatis konsumen ke yang murah kan. Nah, hal itulah ibaratnya membuat usaha kita kalau kita bangkrut, ya kita nggak bisa nerusin yang ke selanjutnya dong. Betul. Jadinya tuh yang bagi saya ancaman, tapi tidak apa-apa karena ada ancaman pasti selalu ada peluang ya untuk kita berinovasi lebih baik lagi. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara Ibu memberikan pembekalan kepada calon penerus dari bisnis yang Ibu sedang jalankan sekarang? Oke, jadi pembekalan yang saya berikan kepada anak saya ketika anak saya sudah mengerti tentang mami saya lagi menjalani bisnis nih. Jadinya dari situ saya kayak sudah mulai, ini anaknya sudah mulai ngerti. Jadi saya mulailah memulaikan membahas tentang masalah apa yang saya hadapin di perusahaan. Terus kadang juga saya ajak dia ke lapangan untuk survei langsung. Dan ketika dia sudah lulus SMA, dia nih berniat sendiri dari dalam hati untuk mengikuti program studi manajemen. Dari situ termasuk persiapan diri saya juga sih sebenarnya, kayak masukin kamu kayaknya bagusnya masuk manajemen karena kamu kan bakal ngurusin usaha. Dari situ ternyata anak saya memang mau dan sudah siap lah, bukannya sudah siap sih, lagi mempersiapkan diri. Dari manajemen dia akan belajar tentang bisnis, marketing, pemasaran dan lain-lain. Itu termasuk cara saya untuk mempersiapkan dia. Dan juga ketika dia nanti, kadang kalau ketika dia libur semester pun dia ikut ke lokasi untuk ibaratnya ngeliat proses pembuatan. Terus nanti kalau misalnya dia lulus pun dia katanya bilang mau magang. Mau magang di perusahaan secara langsung supaya hubungan antara dia dan karyawan tuh juga ada keterkaitan. Itulah cara saya untuk mempersiapkan diri lah untuk suksesi selanjutnya, supaya kenapa saya selalu berusaha yang terbaik untuk anak saya supaya dapat berjalan dan lancar untuk pemindahan suatu saat nanti. Ibaratnya dari saya kan nggak mungkin selamanya ya untuk meneruskan hal ini, supaya juga tidak mengurangi ketidakpastian gitu. Baik, sampai di sini saja pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Jadi di sini aku bersama calon penerus. Halo Kak. Hai.
Aku mau bertanya nih Kak, apa sih visi dan misi kamu untuk mengembangkan usaha keluarga? Visi saya tuh untuk menjadikan usaha sasirangan keluarga ini menjadi brand terkemuka di Indonesia bahkan di internasional. Saya ingin mengangkat sasirangan sebagai simbol budaya khas Kalimantan Selatan yang diakui oleh dunia. Sedangkan misi saya adalah untuk mengembangkan produk desain dan motif sasirangan produk lebih modern dan inovatif tanpa melupakan nilai-nilai tradisional yang diwariskan. Saya juga ingin memperluas pasar dan menjangkau generasi muda agar sasirangan tetap diminati. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Apa sih strategi kamu untuk menghadapi tantangan atau peluang yang dihadapi usaha bisnis ini di masa depan? Jadi tantangan utama yang kita hadapi saat ini tuh adanya persaingan dari produk lain dan perubahan tren fashion. Jadi untuk menghadapi tantangan itu, saya akan fokus pada inovasi desain dan motif serta meningkatkan kualitas produk. Saya juga akan memanfaatkan media platform digital untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau target pasar yang lebih luas. Peluang yang kita miliki adalah meningkatnya minat terhadap produk lokal dan budaya tradisional. Saya juga akan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin dengan mengembangkan produk baru seperti aksesoris dan pakaian, serta memperluas pasar ke daerah lain dan bahkan ke mancanegara. Oke, bagaimana kamu akan memastikan keberlanjutan usaha keluarga dan menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tuamu? Saya akan menjaga keberlanjutan usaha keluarga ini dengan menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan seperti kualitas, keaslian, dan kelestarian budaya. Saya akan terus menggunakan bahan baku berkualitas dan melibatkan pengrajin tradisional dalam proses produksi. Saya juga akan menularkan passion dan pengetahuan tentang sasirangan kepada generasi berikutnya agar warisan budaya ini tetap terjaga. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih Kak kamu mempersiapkan diri untuk mengambil alih kepemimpinan dan tanggung jawab dalam usaha keluarga ini? Saya telah belajar banyak dari keluarga tentang bisnis sasirangan ini, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Saya juga telah mengikuti pelatihan bahkan kuliah di jurusan manajemen bisnis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang manajemen dan bisnis saya. Saya yakin bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat untuk mengembangkan usaha ini, saya dapat membawa usaha keluarga sasirangan ini ke level yang lebih tinggi. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak yang sudah menjawab pertanyaan. Semoga usahanya sukses dan berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih banyak juga Kak. Iya, makasih.